Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dini wad daraini amin. Lataifu tafsir utawi iki iku pira-pira lembut yang tafsir. Artinya apa? Wa qala al-Hasan wa Abdurrahman ibnu Zaid al-haraj utawi dosa atau kesulitan. Mbak Jawa mengomongan, kaulah mengomongan. Al-manfiyu yang dinafikan an ahlil uzri, dari orang-orang yang punya uzur. Huwa adalah fil qu'udi, dalam hal abstain anil jihadi fi sabilillah, abstain atau tidak ikut dalam perang fi sabilillah. Mereka-mereka yang sakit, lumpuh, cacat, enggak apa-apa, enggak dosa Anda tidak berangkat perang fi sabilillah. Wa huwa maqtu'un mimma qablah. Jumlah ayat itu keputus dari ayat yang sebelumnya. Idh karena muta'alliqul harajain, utawi perkara yang berhubungan dengan dua haraj, dua dosa itu, mukhtalifun berbeda. Wa yakunu jadinya makna ayat ini seperti ini. Laisa 'alal a'ma wala 'alal a'raj wala 'alal maridi harajun fi tarkil jihad. Itu aslinya kalimat itu begitu. Ya. Tidak ada atas orang yang buta, tidak ada pula atas orang yang pincang, tidak ada pula atas orang yang sedang sakit. Harajun, tidak ada dosa fi tarkihim, dalam hal mereka meninggalkan lil jihadi jihad, wa adami khurujihim, dan mereka tidak ikut berangkat ma'al mujahidin, bersama para mujahidin yang lain. Enggak dosa bisa babi a'zarihim, dikarenakan sebab mereka uzur. Wa yakunul kalamu qad tammahuna, dan kalimat itu telah sempurna di sini. Lalu setelah itu permulaan kalimat baru, paragraf baru. Wa annama, dan sesungguhnya kalam ba'dahu, yang setelah ini, musta'nafun, kalimat baru, la ta'alluqa, sama sekali tidak ada hubungan, lahu, bagi kalimat musta'naf ini, enggak ada hubungan bihi dengan laisa 'alal a'ma haraj. Wa hadza, pendapat inilah, ma adalah pendapat, ikhtarahu, yang telah memilih pendapat ini si Abu Hayyan fi tafsirihi, di dalam tafsir beliau
yang berjudul Al-Bahrul Muhit. Sanian yang kedua, qauluhu ta'ala, boleh makan di rumah orang tua, sanak famili, teman akrab, jami'an au astata, bareng-bareng atau pencar-pencar, sendiri-sendiri. Qala dawuh Abu Hayyan, intasobat dibaca nasab, jami'an lafad jami'an dan lafad astatan alal hal menjadi hal nahwunya. Ay maksudnya mereka makan mujtami'in halih berkumpul boleh, au mutafarriqin atau terpisah juga boleh. Talisan yang ketiga, qauluhu ta'ala, tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kenapa tahiyatan dibaca nasab? Qala Az-Zajjaj, tahiyatan utawi lafaz tahiyyah iku mansubatun den nasabake alal masdar dadi masdar maf'ul mutlaq li anna qaulahu krono setuhune dawe Allah fasallimu, maknanya salimu sama dengan hayyu, makanya masdarnya boleh hayya yuhayyi tahiyatan, sallama yusallimu tahiyatan, boleh karena maknanya sama. Bimakna fahayyu, kelawan maknane lafat fahayyu, fatakunu mongko ono opo lafat tahiyatan ono iku maf'ulan mutlaqon, jadi maf'ul mutlaq. Mas-mas podo nanti kok sepi, pengurus aja dikugai ning kamar-kamar. Wa qauluhu utawi dawe Gusti Allah mubarakatan thayyibah, dua lafaz ini sifatani karo-karone dadi sifat dadi na'at lil masdari tahiyyah, na'at dari masdar tahiyatan. Wal jaru wal majrur utawi jar majrur iku muta'alliqun, jar majrur min indillah iku muta'alliqun berhubungan bi mubarakatan kelawan lafaz mubarakah. Jadi maknanya mubarakatan min indillah, begitu. Hubungannya lafaz min indillah itu dengan mubarakatan. Mubarakatan min indillah. Tapi au binafsi tahiyyah atau jar majrur min indillah berhubungan dengan tahiyat itu sendiri. Wallahu a'lam. Lataifu tafsir, hikmah-hikmah tafsir, al-latifatul ula, utawi hikmah yang pertama yaitu zakarallahu buyutal aqarib. Allah dalam ayat ini menyebut rumah-rumah kerabat. Di kerabat, di sanak famili kita boleh makan. Ya, ngepek pelem ya oleh. Yuk aku mangan, ayo sakarepmu boleh. Siapa? Al-aba di rumahnya bapak, al-ummahat di rumahnya ibu, al-ikhwan di rumahnya saudara laki-laki, al-akhawat di rumahnya saudara perempuan, al-a'mam. Kok langsung ngantuk bocah-bocah ya? Jangan ngantuk ya. Seolah pirang menit sih. Di rumahnya paman, al-ammat, di rumahnya bibi itu. Walam yadhkur buyutal aulad. Dan dalam ayat ini Allah tidak menyebut rumahnya anak. Padahal orang tua di rumah anak ya boleh makan. Ya. Bukan hanya anak di rumah orang tua. Orang tua pas lagi di rumah anak juga boleh. Tapi enggak disebut. Wasirru utawi rahasia fi dzalika dalam hal tidak disebutnya rumah anak. Apa rahasianya? Yaiku annama lal walad malul ab.
harta anak sekaligus menjadi harta orang tua. Nggak usah disebutkan, sudah pada tahu ya. Wa baitahu, rumah anak, baitu juga rumah orang tua. Apalagi kebanyakan yang membuatkan rumah itu orang tua. Mosok kau oleh mangan mas, kebacut. Kama seperti hadis warada yang telah sampai opoma. Mana hadisnya? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Lek bapak ya njupuk-njupuk beras ngudamu jomok nesoni. Bapak ngerogoh kisakmu. Dijupuk rokoke ojo nesu. Jangankan rokok kon iku yo nek bapakmu pisan. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Falam yadhkur, Allah tidak menyebut rumah anak iktifaan krono menganggap sudah cukup bilikri buyutikum, menyebutkan kalimat rumahmu. Ketika menyebut rumahmu tentu termasuk rumah anak, sebab anak itu hartanya juga milik orang tua. Fama apapun yamlikuhu yang memilikinya alwaladu anak, ka'annahu seakan-akan milik anak itu milkun juga menjadi milik lil abi bagi bapak. Kuwat ya haqqil qarabah, karena begitu kuatnya hak kekerabatan antara anak dan orang tua. Wa fil hadis syarif, adalah tersebut di dalam hadis, inna atyaba ma ya'kulur rajul min kasbi waladi, sungguh yang paling halal di antara harta yang dimakan seseorang adalah dari hasil kerja anaknya. Ya, bapak makan harta anak itu termasuk yang sangat halal. Wa inna waladahu, dan bahkan anak itu sendiri adalah min kasbihi, dari hasil kerja orang tua. Ya pra? Ya tak? Kandhane ra percaya. Qala dawuh sapa Abu Hayyan walam yadhkur buyutal aulad iktifaan bi dzikri buyutikum. Allah dalam ayat ini tidak menyebut rumah-rumah anak karena menganggap telah cukup dengan menyebut rumah-rumahmu. Wa makna qaulihi, makna firman Allah min buyutikum, ay maksudnya makan minal buyut, dari rumah-rumah, allati fiha, yang di dalam rumah-rumah itu azwajukum, ada istri-istrimu, wa iyalukum, dan ada keluargamu, wal walad, sedangkan anak, akrobuman, adalah sedekat-dekat orang, uddita, yang dihitung minal qarabati, termasuk kerabat. Fa idza kana sababur rukhsah wal qarabah, kalau sebab adanya rukhsah itu diberi kelonggaran hukum makan di rumah orang, namanya rukhsah. Kalau sebab terjadinya rukhsah karena ada unsur kekerabatan, kana allazi huwa aqrabu minhum, maka anak yang mana anak itu lebih dekat dari mereka semua, aula, lebih diutamakan. Al-latifatus tsaniyah,
Qila dikatakan li ba'dihim kepada sebagian dari para ulama, man ahabbu ilaika akhuk am sadiquk. Siapa yang lebih disukai olehmu, saudaramu sendirikah atau temanmu? Faqala, dia menjawab, la uhibbu akhi illa idza kana sadiqi. Saudara pun tidak aku cintai kecuali kalau dia juga menjadi temanku. Apa artinya dulur, cengkre, dengki, nyantet, ngamplengi, dolim, gak sido jadi dulur. Dulur sekalipun tidak aku cintai kecuali kalau dia dulur sekaligus menjadi teman. Ya. Waqad akala, benar-benar makan jamaatun sejumlah orang. Ayo mas, sing rapat sak nomburi. Terus ojo turu ya. Mas-mas pondok padha ngaji lho mas. Padha nang ndi? Kok sepi? Waqad akala, benar-benar makan jamaatun sejumlah orang. Mbak duduknya yang rapat ya. Min ashabil Hasan, dari konco-konconya Hasan. Min baiti, makan dari rumahnya Hasan. Zaman begini teman akrab namanya. Ayo dulu neng koncoku, wonge ra ono, lebone omahe entekne segoni. Boleh, nggak apa-apa di rumah teman sendiri. Mari ngon WA, segomu tak entekne karo sak bolo. Oke bos, boleh. Ya. Di rumah teman akrabnya. Tapi ojo sok akrab, ternyata tidak akrab. Wa sedangkan si Hasan ghaibun lagi pergi. Faja'a, lalu datanglah Hasan. Faro'a, kemudian dia melihat teman-temannya lagi makan menyerbu rumahnya itu. Tanpa izin mas. Fasurro, dia pun bergembira. Bidzalika, dengan serbuan teman-temannya itu. Aneh lah. Itulah keakraban di dalam Islam. Di pondok-pondok le ono arek medit dikirimi jajan wong tuane malah lebokne koper. Oh diwacane asma mas. Kopernya kok buka-buka dhewe. Yang ngono kuwi ning pondok. Entekne kapok dadak medit meneng pondok kok dhewe-dhewe. Neng pondok iku ya mangan-mangan kabeh sak kamar iku. Ya. Ojo mangan dhewe pelelak pelelek. Fasurra, kemudian Hasan bergembira bidzalika, dengan hal itu. Wa qala hakadza wajadnahum. Hasan berucap, demikianlah kami mendapati para sahabat. Dulu para sahabat itu ya begini ini mas. Biasa tahu-tahu rombongan nyerbu rumah teman, habisi semua. Yakni maksudnya kubara as-sahabah, tokoh-tokoh besar para sahabat itu begitu. Wa kana ar-rajul yadkhulu baita sadiqih fa ya'khudhu min kisih. Benar-benar ada dulu di lingkungan sufi akrab. Orang itu masuk rumah temannya, golek kelambi sing dicantol nih, jupuk duwike, jupuk rokoke lah saya. Saking akrab, enggak nyolong gitu. Quran yang menjamin au buyuti au sadiqikum, atau rumah teman. Yang lucu itu dari awal lafadznya itu jamak. Rumah orang tuamu, abaikum, ummatikum, ibu-ibumu, paman-paman, akmamikum, bibi ammatikum, jamak semua. Ketika menyebut teman, mufrad sadiqikum. Ada maksud, pertama, sedikit sekali pertemanan yang sampai diambil duitnya pun lilo. Ya. Sedikit sekali pertemanan sampai diambil segonya pun juga lilo, dirontoki tegane yo lilo. Makanya dibuat mufrad sadiqikum,
bukan asdiqaikum. Ya. Dan sekaligus teman yang meskipun beberapa orang benar-benar menyatu hatinya kayak satu orang. Jangan-jangan orang 10 hatinya 10. Kalau bisa orang 100 pun hatinya satu. Senasib apa? Sepenanggungan. Senasib seperjuangan. Benar-benar punya loyalitas tinggi. Satu sakit semua. Satu bergembira ya bergembira semua. Teman sudah dapat calon, teman-teman belum. Gak apa-apa mas, calonku sama nampilan. Teman mas. Teman akrab. Gak malah merebut calonnya temannya. Wah itu bukan teman. Oh, dulu orang masuk rumah temannya, fayakhudhu lalu dia ambil mingkisi dari sakunya. Fayu'tiku lalu orang yang punya rumah itu malah memerdekakan jariyatahu budak perempuannya allati makkanathu yang telah membolehkan si tamu mengdalika ambil duit dari saku itu. Ono apa mbak takon pembantu nih, duitku neng kesak kok karek didik. Niku Pak Fulan lo teman jenengan dugi, terus takon di kamar bojomu tak jupuk duwike. Ya kula paring nih kuncine monggo mlebet mendhet piyambak. Saking matur suwune budake malah diberi kemerdekaan luar biasa. Qala Ibnu Abbas, as-sadiq awkadu minal qarabah. Teman itu lebih kuat daripada kekerabatan. Kadang orang ini koncone abot, yang dulure gak pati abot. Tapi yang koncone abot, umbah-umbah bareng, mondok bareng, liwat bareng, sinau bareng, ngesai kitab bareng. Kayak ning pondok mana-mana di sini di Lirboyo 6 tahun bareng. Sopo enggak terjalin keakraban yang sangat kokoh, Mas. Teman itu bisa-bisa lebih kuat daripada kerabat pertemanan. Ala taro istighatsatal jahannamiyyin. Tidakkah kamu melihat permintaan tolong para penghuni jahannam? Haitsu yaqulun, ketika mereka berucap, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tidak ada orang-orang yang bisa menolong lana kepada kami. Wala sadiqin hamim, tidak ada pula teman akrab. Mereka enggak menyebut kok gak ono dulur ya, bukan. Tapi yang mereka sebut kok gak ono konco sing ngene. Sing disebut konco. Walam yastaghisu, si jahannamiyin tidak minta pertolongan bil aba kepada bapak wal ummahat atau ibu. Al-latifatu tsalisah istaharal Arab bil karam. Sudah terkenal orang Arab itu bil karam, loman, dermawan. Wa kana qaumun minal ansor, bahkan ada kaum dari sahabat Ansor, layak kulun, mereka enggak mau makan illa kecuali idza nazala ketika singgah dhaifun tamu bihim di rumah mereka, illa kecuali ma'adhaifihim makan bersama tamu. Kok ono tamu pengumuman yang grup, rek mampir rumah gini, rame lagi makan rame-rame. Pokoknya senantiasa menjamu tamu. Saking dermawan. Rata-rata tradisi kiai, di mana-mana tamu ya mesti makan. Di mana-mana kiai itu ya begitu. Karena dari dulu sahabat itu ya tamu diberi makan. Tradisi orang Arab, bahkan seakan nggak mau makan kecuali bersama tamu. Ibrahim sebelum makan malam asya, pembantunya suruh cari orang-orang kampung yang belum makan, diundang ke rumah makan.
Jadi kalau NU sesekali genduren, itu masih gak ada apa-apanya. Ibrahim hampir setiap makan malam genduren, undang orang kampung yang belum makan. Aneh kalau ada orang di luar NU malah mengharamkan genduren, ya. Ngerti ya? Dulu saya usul pengasuh utama lah di Ma'had, atau ya beberapa pengasuh. Itu mbak diberi kebebasan mengelola kantin. Sehingga ada pemasukan yang non-budgeter. Enggak harus dilaporkan ke negara. Apa perlunya? Setiap namanya wali murid yang jauh-jauh masyarakat anak ke Ma'had, ambil anak lagi sakit, rumahnya Jawa Tengah, macam-macam, masa ya enggak diberi makan. Ya. Nah, kalau dosen yang jadi pengasuh Ma'had sering menjamu tamu, ada kunjungan dari kantor, masa enggak diberi makan? Kalau sering memberi makan, nanti dananya dari mana? Dianggarkan enggak mungkin karena sebulan ini yang datang berapa tamu ya enggak tahu. Ya, yang paling bagus diberi kewenangan mengelola sumber ekonomi, satu kantin lah, ini haknya kiai. Nah, jadi kalaupun dia sering menjamu tamu, enggak apa-apa karena ada kantin. Kalau gaji sebagai pegawai negeri tok itu yang harus digunakan untuk menjamu tamu, ya jebol mas. Ya, sebulan enggak cukup 15 juta, 20 juta. Nah, gajinya berapa? Kalau itu enggak dilakukan, jadi memalukan. Kunjungan tamu dari Lirboyo, mosok enggak diberi makan. Nah gitu. Enggak tahu apa, sudah begitu apa belum. Nah, dulu kami usul kayak begitu. Dosen lain yang iri, kok enak yo. Pengasuh pondok diberi satu kantin. Ya kalau enggak mau, mereka aja yang disuruh jadi pengasuh, dikirain gampang apa jadi pengasuh. Ya. Aja mekur iri tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat qabilatu Kinanah yataharrajur rajul an ya'kula wahdah. Bahkan tradisi suku Kinanah, dia merasa keberatan, seseorang merasa berdosa kalau dia makan sendirian. Farubbama qa'ada wa ta'am baina yadayhi minas sabah ilal masa. Kadang dia duduk saja ngenteni konco, padahal sego sudah ada di depannya dari pagi sampai sore, enggak dimakan-makan, nunggu konco. Saking gak gelem mangan dhewean. Makan di warung. Kalau bisa enggak dewe-dewe mas. Ini warung menyediakan yang model talaman. Untuk 5 porsi apa ya apa. Bocah papat, tuku sak talam. Manggil teman satu. Memang untuk 5 orang cukup. Tapi dibayar 4 orang itu ringan kan. Jadi bayari 1 orang, urunan 4 orang. Jadi enteng. Nah gitu loh. Ojo piringan terus, usul kepada pihak warung supaya ada model talaman. 1 talam 50.000, dikeroyok 5 orang wareg. Kan enak tuh, kura-kura ya enaknya. Fa idza lam yajid man yu'akilu, jika tidak mendapatkan orang yang dia ajak makan bersama, ittarad, maka dia terpaksa ilal akli wahdah, terpaksa makan sendiri. Waqad qala ba'duhum, berucap sebagian dari orang-orang Arab itu, muftakhiran dengan bangganya, idza ma sana'tiz zata faltamisi lahu akilan fa inni lastu akuluhu wahdi.
Idza ma sana'ti jika kamu telah selesai membuat azzata makanan bekal faltamisi lahu cari akilan teman yang makan bareng lahu untuk makanan zat itu. Fa ini sungguhlah aku lastu akuluhu aku tidak mau memakannya wahdi dengan sendirianku. Al-latifatur rabi'ah hikmah yang keempat qala wasdawuh sapa az-Zamakhsyari fa idza dakhaltum buyutan fabda'u bis salam ala ahliha jika kalian masuk rumah-rumah maka dahulukan mengucap salam kepada para penghuni rumah allazi hum fiha yang mana para penghuni itu ada di dalamnya. Minkum yang para penghuni itu dari golonganmu, berarti sesama muslim mengucap salam. Dinan agamanya sama, wakorobatan dan ada kekerabatan. Tahiyyatan min indillah sebagai salam sabitatan yang ditetapkan hukum kesunatannya bi amrihi dengan perintah Allah wa masyru'atan salam yang memang disyariatkan milladunhu dari sisi Allah atau li anna taslima wa tahiyyah talabun lis salamah karena salam dan tahiyat itu maknanya berharap keselamatan wa hayatun lil musallam alaih dan berharap atau wahayatin berharap tetap hidup bagi orang yang disalami wa wasfuha bil barakah wa tib lafaz tahiyat diberi sifat dengan keberkahan mubarakatan watib diberi sifat bagus thayyibah li'annaha da'watu mu'minin li mu'min karena salam tahiyat itu doa seorang mukmin kepada orang mukmin yang lain yurja diharapkan pihak dengan doa salam itu ziyadatul khair bertambah kebaikannya minallahi dari Gusti Allah wa tibur rizqi dan diharapkan rizkinya semakin menjadi bagus sugih halal jos wis timbang melarat haram bisa wis melarat haram mending sugih senajan halal ya iyalah al-latifatul khamisah hikmah yang kelima qauluhu buyutan dibuat nakirah idza dakhaltum buyutan jika kamu masuk rumah-rumah at-tankiru yufidul umum nakirahnya lafadz buyut itu memberi faedah makna umum rumah manapun ay maksudnya idza dakhaltum ayya buyutin minal buyut jika kamu masuk rumah manapun dari banyak rumah fasallimu ala anfusikum maka salamlah kamu pada dirimu sendiri lek kana wong mampir ning masjid kana wong ini salam dhewe assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin ngono kuwi fasallimu ala anfusikum salamu nang awakmu dhewe lek ana wong Islam liyane ya salam pada mereka assalamualaikum min buyutil muslimin qala al-fakhrur razi fasallimu ala anfusikum bisa juga salam kepada sesama muslim itu disebut seakan salam kepada diri
sendiri karena sesama muslim itu seakan satu tubuh. Sebagian sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Idealnya begitu. Ukhuwah Islamiyah, bukan malah kepuk-kepuan. Ja'alal maula ta'ala anfusal muslimin kan nafsil wahidah. Allah sang pelindung subhanahu wa ta'ala menjadikan semua jiwa umat Islam seakan seperti satu jiwa. Benar Arema dah? Nah, salam, nah, Arema itu salam satu jiwa Arema. Nek konco Surabaya duduk salam satu jiwa, salam satu nyali, wani mati. Ala mitali qaulih, sama seperti firman Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh dirimu sendiri. Membunuh sesama muslim itu dianggapnya kayak membunuh diri sendiri. Maka kalimatnya, jangan kalian membunuh dirimu. Padahal membunuh orang lain, tapi orang Quran menyebutnya, jangan kamu membunuh dirimu. Qala Ibnu Abbas, fa illam yakun ahadun fa ala nafsi, jika tidak ada seorang pun maka salamlah atas dirinya sendiri. Liyaqul, hendaklah dia berucap, assalamu alaina min qibali rabbina, atau assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera buat kita semua, salam dari Allah Tuhan kita semua. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, wa aulal aqwal fi dzalika bisawab, dari semua pendapat tentang hal itu, aula yang paling berhak, paling pantas bisawab untuk dibenarkan adalah qaulu man qala makna, pendapat orang yang maknanya begini, fa idza dakhaltum buyutan min buyutil muslimin, jika kalian masuk rumah-rumah dari rumah-rumahnya umat Islam, fal yusallim ba'dukum ala ba'din, hendaknya sebagian muslim di antara kamu salam kepada sebagian yang lain. Wa inna ma qulna dzalika, alasan kami mengatakan dzalika aula bisawab, hal itu lebih hak untuk dibenarkan. Apa alasannya? Di anna Allah jalla sana'u, karena Allah zat yang maha agung sanjungan baginya, jauh, fa idza dakhaltum buyutan, dibuat jamak, walam yukhassis min dzalika baitan tuna baitin, Allah tidak menyebutkan secara khusus satu rumah dan bukan rumah yang lain. Wa qala, dan jauh, fasallimu ala anfusikum, yakni maksudnya ba'dukum salam sebagian kamu, ala ba'din atas yang lain. Fakana ma'luman id lam yukhassis dzalika ala ba'dil buyut, maka jadilah maklum ketika Allah tidak mengkhususkan satu rumah bukan rumah yang lain. Apa yang maklum? Annahu ma'niyun bihi jami'uha, bahwa yang dimaksud dengan lafadz buyut itu ya semua bangunan, masajidha, masuk rumah, masuk masjid, wa ghairu masajidha, bukan masjid. Maka saya tadi bilang mampir, masuk pos, singgah, kana wong, enak wong ngucap assalamualaikum, kaono yo assalamu alaikum, masuk masjid, kana wong assalamu alaina. Jadi dibuat nakirah buyutan biar jadi umum mencakup semuanya. Al-Fatihah.